Welcome back to Siput Hutan. Jadi hari ini segmen kita itu agak bias karena kita nggak seperti biasanya ngomongin adventure. Nah, karena basicnya kan semua orang juga suka adventure, juga suka yang lain juga. Jadi sekarang kita sudah kedatangan Yohanes. Halo. Jadi Yohanes ini juga pemain RC, dia udah main RC juga tahunan ya. Boleh dijelasin sedikit yuk. Ini RC apa? Ini RC apa? Kalau ini basicnya skala 1/8 ya. Jadi ini tuh kit on road. Namanya Hobao Hyper VT. Hobao. Iya, Hobao itu mereknya. Hyper VT itu serinya. Terus kalau yang ini itu basicnya kit tragi off-road. Ini kelas kompetisi, tapi udah di custom semua, ganti ban, ganti body. Jadi dia tuh lebih ke bashing sekarang, buat bashing. Ini buat di jalan, di kayak aspal mainnya. Ini ukurannya skala berapa? Ini 1/8 juga. Skalanya. Jadi buat kalian semua yang baru kayak kita, 1/8 itu adalah kalau ini dimensinya 8 kali mobil ini dijejer gitu, dibarisin ya, itu adalah ukuran mobil 1:1-nya. Kalau dari segi kegunaan berarti dua mobil ini itu sama-sama mobil on road ya? Iya, kalau untuk sekarang ini dua-duanya sama-sama mobil on road, tapi kalau yang ini bisa diganti jadi off road. Karena ini basicnya off road, tapi diganti jadi on road untuk sekarang gitu. Oh, nah, jadi kalau yang Hobo ini dedicated adalah mobil on road, ya, jadi mobil yang balapannya di aspal, bukan di medan yang lain. Kalau yang ini, yang tragi, ini berarti monster truck ini kayaknya gitu ya. Itu bisa diganti, kalau di aspal ya tinggal ganti ban aspal. Kalau pengen main di dirt atau di tanah ya tinggal diganti ban pacul. Iya, benar. Nah, jadi gitu ya. Kalau kayak gini nih, kira-kira untuk hari ini ya, dana yang perlu disiapin itu berapa ya? Kalau ini ya, ini kan basicnya aja. Kalau RTR sekarang tuh mungkin sekitar 6,5 kitnya aja sama body dan electrical bawaannya. Tapi kalau udah mau di-upgrade, ganti electrical, ganti body, ganti tambah baterai, mungkin sekitar ya 12 sampai 15 jutaan lah, tergantung speknya. Gitu. Kalau yang ini? Kalau yang ini karena ini kitnya beda kelas ya sama ini kan kit RTR. Jadi memang ya kelasnya lebih di bawah ya. Kalau ini kan kit Pro. Iya. Ini yang emang peruntukannya untuk racing, untuk balapan. Ini kitnya aja, kosongan, tanpa electrical itu udah 10 jutaan, yang seri paling baru. Terus kalau mau ditambah sama electrical dan lain-lain, ya mungkin jatuh-jatuhnya jadi 20 jutaan ya. Jadi 20 jutaan. Nah, belum ban, belum body, dan ya. Belum ban, belum body ya. Jadi, buat kalian semua ya, ada kata-kata RTR, ada kata-kata ARTR, ada kata-kata kit. Jadi kalau dipersingkat itu gini, yang namanya RTR itu adalah ready to run. Ya. Ada juga RTR itu ready to race. Jadi yang menentukan ya harganya ya. Iya. Ya kalau kita beli RC ya. Kan ada RC itu yang speknya itu udah kayak contoh Arma Kraton lah. Itu kan bukan run tapi race itu. Iya. Ya, itu sudah disebut RTR. Nah, ARTR adalah almost ready to run. Dia itu almost. Jadi yang disebut almost itu adalah dia itu lebih mungkin ya ada kekurangannya itu sedikit-sedikit. Seperti kekurangan belum ada remote. Iya. Ya. Tetapi yang namanya ARTR itu sudah pasti ada combo. Ada yang bilang ke kita, kalau nggak ada baterai itu termasuk apa? Kalau nggak ada baterai itu termasuk RTR loh. Iya, benar. Termasuk RTR. Ya. Jadi itu baterai itu adalah sarana penunjang yang tidak include di mobilnya. Cuman kalau dalam perkembangannya sekarang kan RC-RC yang notabene murah ya, yang newbie, yang first entry tapi yang bagus lah ya. Itu kan sudah memberikan baterai dan orang akhirnya terbiasa mengasumsikan kalau baterai itu RTR padahal itu salah ya. Iya, benar, salah. Setuju kalau kamu itu ya? Setuju. Nah, next tadi ada RTR, ARTR dan ada yang namanya kit. Nah, kalau yang namanya kit itu nggak dapat apa-apa. Ada yang dapat ban, ada yang cuma dapat sasis sama media penggeraknya dia ya, kayak gear-gearnya gitu ya, arm-armnya atau gardannya. Jadi definisinya itu seperti itu. Kalau sekarang pertanyaannya kayak Cross RC. Cross RC itu kan baru ya. Ya. Itu termasuk
kit atau termasuk ARTR itu adalah termasuk kit. Iya, benar. Nah, tapi kebetulan udah lengkap dan ternyata dapat dinamo, cuman memang tidak ada elektrik penunjang untuk bergerak seperti ISC, transmitter sama receiver. Jadi itu termasuk yang kit. Jadi gitu bedanya. Kameramen, kita buka yang mana dulu ini? Yang putih dulu, Pak. Marlboro. Ya. Ini, Oh, Marlboro merah ini Marlboro apa ini? ini Monster. Monster. Monster Energy. Monster Energy itu musuhnya Red Bull, Iya, benar. ya kan? Sama-sama energy drink. Ayo kita buka. Ayo. Oh iya, ada magnetnya itu rupanya. Iya, ini aku kasih magnet supaya nggak gampang hilang. Nah, Ini salah satu tips ini. jadi di saat ini saya panggil yang namanya Genta ya. Kamu lihat ini Genta, kamu lihat. Nah, loh ya, bener ini. Nah, tapi kalau di adventure nggak cocok. Ya, Kenapa? bisa. Nanti kalau kelontong ada rambutnya. Kena pasir-pasir itu. Iya, benar-benar. Ini jelasin dari mana dulu nih? Waduh. Ini kok belok sendiri kenapa? Iya, ini nyangkut kayaknya. Servonya. Agak keras memang yang ini. Oke, ini baterainya kayak batu bata ini. Ini baterainya 4S. Oke. XT90. Oke, kita mulai dari upgrade apa aja yang udah dilakukan di Oke. mobil ini. Iya, jadi ini udah diganti tuh ininya ya. Kalau dari pabriknya yang kita ganti tuh ban sama motor dan ESC. Kombo Ini udah, berarti? Ya, Kombonya kombonya ganti. udah ganti. Terus pinion ini udah kita ganti juga supaya lebih kenceng. Kita pakai yang ukuran lebih besar. Ini kita pakai 27T. Oke, ini 27T. Ini kombonya ini kombo apa namanya ini? Ini kombonya Serun 4274 SD sensor. Oh, jadi kombonya itu Serun brushless Ya, Hobby Wing mereknya. Hobby Wing Serun. Nah, itu dengan sistem brushless sensor. Sensor itu adalah teori brushless yang punya sensor untuk mengetahui bukaan throttle. Jadi kalau dia itu pelan ya bisa pelan, kalau dia itu kenceng juga bisa kenceng dan nggak ada batuk-batuk. Iya. Kalau ditanya sensoret sama sensorless bagus mana? Pasti bagus sensoret. Sudah waterproof. Kalau yang ini kebetulan nggak waterproof. Oke, jadi kelemahannya kalau sensor itu rata-rata tidak waterproof. Iya, Bisa di waterproof ya bisa. bisa. Kalau mau beli yang waterproof ya ada. Ada. Cuman harganya itu nggak waterproof. Iya, benar. Langsung bikin dompet itu kering. Kering. Iya. Benar-benar. Bahaya itu. Terus ini apa ini bundaran ini? Apa ini? Kalau ini tuh kapasitor namanya. Kalau kapasitor itu sebenarnya fungsinya untuk melancarkan throttle ya. Jadi kayak kadang bawaan ESC ini tidak kuat untuk buat tenagai si motor ini. Jadi mesti dibantu sama ini kayak gitu. Supaya lebih halus jalannya gitu. Kalau pas start. Nah, jadi yang dimaksud teori kapasitor ini adalah kapasitor bank. Kapasitor bank itu adalah sebuah kapasitor yang menyimpan daya arus. Saya ini ESC, Yohanes ini motor. Ya, kan nyambung langsung gini ya. Nah, kalau ada kapasitor banknya, itu ada bantal ini loh. Nah, jadi saya harus mengisi bantal ini untuk ke motor, begitu juga motor pun kalau mau menghisap saya harus menghisap bantal ini. Jadi, kalau kita lihat teorinya itu adalah dia ini kayak tandon air. Jadi mencegah yang namanya kekurangan daya Benar. dan menjaga tekanan listrik. Jadi kalau ada konslet antara combo di dalam combo ya antara ISC dan dinamo, kalau sudah ada kapasitornya ini konsletnya itu rata-rata pilih salah satu, entah ISC-nya aja atau entah motornya aja. Iya. Tetapi pada saat itu konslet, kapasitornya ini ikut konslet. Nah, uniknya itu selain dia ini juga bisa menjadi safety ya, dia juga bisa menunjang permainan. Dan harganya pun juga nggak mahal kok. Benar. Ini Ini bikin bisa dia bikin murah. sendiri bisa. Paling Kepake. ini 100.000 paling ya, segituan lah. Jadi kepake banget. Ya. Lalu ini penggeraknya itu dia itu pakai Diferensial ya ini. center diff Ya, berarti. center diff. Oh, jadi center diff dan shaft itu bedanya di sini. Nah, ini nih, ini kan ada diffnya satu. Ya, lalu ini dogboard belakang,
ini dogboon depan. Nah, jadi ada pemisah antara dogboonnya kan, ada dogboon depan dan belakang. Dinamain sebuah diff. Makanya itu disebut center diff. Nah, kalau center spur itu nanti hubungannya biasanya dia nggak pakai dogboon begini, tapi dia pakai satu as yang panjang. Apa plus minusnya kalau menurut Yohanes? Dari perbandingannya sama, Shaft sama diff. kalau shaft itu kan sebenarnya ini kita ngomongin shaft itu kan yang tengah ini ya namanya shaft. Kalau diff itu kan diferensial, jadi beda muternya itu kan. Betul. Nah, sebenarnya kalau kita ngomongin ini sama spur, nah itu kan mungkin bisa dibandingin ya. Kalau sama spur bedanya, kalau spur itu kan biasanya nggak ada olinya. Nah, jadinya kalau di kit yang ini kan kita butuh opsi lebih banyak untuk ngatur kecepatan antara roda depan dan belakang kan. Jadi kita harus atur kekentalan oli yang ada di dalam diff-nya. Sedangkan kalau pakai spur itu nggak bisa diatur. Jadi lebih terbatas pengaturannya untuk kit ini itu nggak cocok kalau pakai spur kayak gitu. Tapi untuk kit-kit tertentu mungkin bisa pakai spur biasa ya. Jadi kayak gitu sih. Jadi maksudnya itu gini, kalau kita pakai spur, pakai shaft yang panjang itu ya, itu kalau kita mau atur pembagian diferensial speed putaran ya depan dan belakang, itu kita harus ganti gigi spurnya. Iya. Kalau ini masih bisa disiasati dengan cara mengentali oli. Iya. Jadi di dalam ini, waduh berat ya. Di dalam ini itu biasanya ada gear-gear kecil. Dia itu muternya itu bisa saling ya kalau kita lihat ya, dia itu muternya banyak saling mengisi. Dan itu bisa diisi oli untuk kekuatan tahanan putarannya dia sendiri. Iya. Setuju nggak sih kalau diferensial tengah sama shaft tengah lebih smooth dibuat main yang diferensial tengah? Setuju sih kalau itu. Memang lebih smooth yang ini. Karena emang feel-nya beda kan. Kalau yang pakai shaft atau spur itu kan dia tenaganya mungkin lebih kontan. Kontan. Jadi kalau ini tuh lebih, jadi kan dari posisi diam ini dia tuh lebih muter ini dulu baru muter ban kayak gitu. Jadi lebih nggak direct gitu lah. Betul. Nah, apa kelebihan dan kekurangannya? Kalau spur bite-nya, start-nya itu lebih kontan, lebih kencang. Tetapi kalau sepengetahuan saya kalau itu center pakai diff seperti ini, dia itu punya kemampuan untuk menstabilkan dirinya sendiri. Setelah dia stabil baru tenaganya kebuang. Iya benar. Sehingga mobil ini ketika dipakai belok berkelok-kelok itu tidak terlalu body rolling. Iya. Kenapa ya? Karena belok itu kan namanya belok itu ya sambil ngegas. Iya. Ya kalau diam dibelok-belok gini ya nggak body rolling. Iya. Kalau sambil digas itu sambil dibecek-becek itu pengaruh. Jadi ngomongnya RC itu dibecek itu ditekan ya throttle-nya itu kan kenceng itu. Kemiringan rodanya itu mungkin bisa begini ya. Bisa begini. Ya, Tergantung kanan, arah kiri. putaran dinamo. Tergantung settingannya invert atau nggak invert. Tergantung nyoldernya, masang kabelnya bener apa enggak. Itu kan banyak ya. Nah, kalau dia pakai center diff, tetap ada goyang kiri kanannya, tetapi karena dia punya center diff, dia itu lebih condong untuk turun ke bawah gini dikit. Ketika digas. Jadi, ya bisa dibilang memang kalau pakai center diff itu ribet tapi lebih stabil. Iya. Lebih enak. Oke, terus untuk selanjutnya ini servo ini pakai servo ukuran berapa kilo ini? Kalau servo ini masih standarnya ya. Jadi rasanya ini kalau nggak salah 12 atau 15 kilo aja sih. Nggak terlalu torsinya besar. Lalu dia sudah pakai servo saver juga ya? Servo saver ada di sini. Jadi ada servo savernya Iya. ya. Terus untuk skok ya? Skok ini memang bawaannya atau diganti? Kalau skoknya masih bawaan, cuman karena ini seringnya dipakai basing ya Mas Ian sekarang. Tapi kan basingnya di aspal, jadi ya mirip aja sama kalau buat racing ya. Jadi ini cuman diatur dropnya aja. Kalau di kit ini tuh kan ada namanya drop untuk ngatur ketinggian ini, ketinggian armnya. Kalau kita misalnya jatuhin di sini, nah ini kan ini tuh bisa diatur. Nah kalau kita mau atur gini bisa. Kalau kita mau angkat dikit kayak gini bisa, tinggal atur yang namanya drop screw di bagian arm sini. Nah, cuman atur itu aja sih. Sama ngatur ininya, preload shocknya. Supaya dia lebih, kerasanya lebih keras. Karena bawaannya kemarin itu masih empuk banget.
Itu aja sih. Nah, berarti meskipun ini termasuk RTR ya, tapi kalau kita lihat di sini ya, kalau saya lihat ya, ini sudah termasuk kit yang lumayan profesional loh ya. Iya, benar. Karena semua bisa Bisa di-adjust, di-adjust. bukan hanya chamber chester ya. Chamber chester Iya. itu inilah, dua orang ini ya. Sama Tuh, kayak mobil asli ya. sama kayak mobil asli, bener banget. Terus dia itu juga dusnya bisa di-setel, posisi kemiringan skok juga bisa di-setel, Iya. servo saver juga ada, jadi ya top banget lah. Nah, kalau ngomongin RC ini ya, Yohanes sendiri main RC ini tuh dibikin mainan RC yang model gimana? Ini kalau ngomong ini kan harusnya on road ya, balapan di sirkuit atau kebut-kebutan, biasanya Iya. mainnya gimana ini? Kalau yang ini sebenarnya aku setting untuk 2 ya. Untuk basing itu ya buat ya untuk belok-belok dan lurus dan ya kayak track gitulah anggapannya. Terus sama untuk drag. Kalau drag itu kan cuma lurus doang. Oh, drag Ya, race. ya drag race. Jadi untuk settingannya itu sih 2 itu. Surabaya main drag race di mana? Kalau drag race di sini masih liaran ya sebenarnya. Masih Jadi liaran. kayak kalau ada anak-anak grup Surabaya RC Drag Community itu kumpul ya biasanya kumpul buat ngedrag bareng gitulah. Tes kit bareng kayak gitu. Punyamu ini termasuk kategori yang menangan atau biasa aja? Oh ini menangan jelas. Menangan ya, Iya, jelas jelas ya. lah ini. Kencang banget ini. Oh. Kira-kira top speed-nya bisa sampai berapa? Kalau ini top speed aku kemarin ngukur itu masih belum full ya, pakai 6S dengan settingan yang sekarang ini 161 km. 161 km. Nah, Jadi itu masih ada. Ya, buat rekornya. kalian semua ya yang mainan RC kayak gini ya. Ini kalau kamu buat main di jalan, kamu ditilang. Bener banget. Iya. Bisa ditilang. Jadi nggak main-main loh ini. Kamu nabrak sepeda motor ya, bisa meninggal ya kamu tabrak. 161 km per jam. Iya bener. Kenceng loh itu. Iya nggak sih? Gila loh itu. Awas kaki. Bukan awas kaki. Tiba-tiba kamera gelap melihat langit habis itu ya. Itu teman-temanmu di Surabaya ya, larinya ya segitu-segitu juga. Iya rata-rata lah. Paling enggak 100 pasti ke atas. Waduh, berarti kalau kalian kumpul itu terjadi keributan ini ya. Ya kalau nggak ada kecelakaan sih nggak ribut sih. Oh, pernah kecelakaan? Nggak, belum ada. Oh, kalian main di mana biasanya? Biasanya kita main di depannya Kota Madya, kantornya Bu Risma. Loh, malah main di situ? Iya bener, soalnya di situ kan kalau malam sepi. Oh, dan tempatnya tertutup. Ya, itu bukan jalan raya loh ya? Bukan jalan raya. Nah, jadi kamu tahu lah, emak itu jahatnya kayak apa ya. Tapi kalau itu kan namanya itu bermain dengan kondisi lah. Iya. Maksudnya kondisi itu apa? Ya laporan sama security-nya lah, bantu-bantu dijagain gitu. Tapi kita nggak pernah sih sebenarnya. Kamu nggak pernah ngomong? Nggak gitu? pernah, ya nggak pernah sih sebenarnya, nggak pernah ngomong sama security-nya. Dan Waduh. kita belum pernah ditegur juga sebenarnya. Mungkin dipikirnya mainan mobil biasa mungkin. Iya mungkin. Suka dukanya apa main RC ini? Suka dukanya sih kalau dikit ini yang paling sering korban itu ban. Ban itu sering meledak ya anggapannya. Jadi lepas dari wheels-nya ini dia lepas. Pecah gitu. Itu sih yang paling sering kena kalau dikit ini. Padahal sudah di Loctite gitu ya? Ya kalau bukan ininya, bukan lepas dari kitnya tapi lepas dari velgnya. Oh, tires-nya? Ya, bannya lepas dari velgnya ini. Oh. Karena dia saking cepatnya kan putarannya. Iya, Jadi dia iya. kayak nggak. Ini padahal udah. Jadi kalau di ban itu kan ada 2. Kalau di kayak adventure tuh ada sponnya kan di dalamnya. Kalau ini nggak ada sponnya. Jadi dia tuh udah belted. Jadi kayak udah nyatu sama wheelsnya. Terus kamu kalau ganti ban gimana caranya? Ini nggak bisa diganti, mesti beli sama wheelsnya. Oh. Jadi mesti beli satu set sama velgnya. Nah, itu dukanya anak on road itu kayak gitu. Kalau kita anak drift sama lebih kurang dulu bannya ya kayak gini tapi keras. Masangnya pakai 2 cara. Yang pertama pakai tracker atau kalau yang kedua itu pakai air panas sama kompor. Iya. Jadi velg kita itu bagus-bagus, kalau velgnya dia itu jelek-jelek. Gitu ya? Iya. Karena- Kalau drift beda lah tapi. Karena memang dedicated ya. Iya. Jadi kalau udah rusak ya? Rusak. Kalau udah rusak ya udah ganti. Oh. Harus ganti memang. Berapa harga satu set roda ini? Ini belinya 2 apa 4? Kalau beli 2 bisa. Kalau beli 4 ini satu set biasanya harganya 800 sampai 850. Khusus yang ini ya, ini mereknya GRP namanya. Khusus untuk kecepatan tinggi memang ini bannya. Buat kalian semua yang baru nonton ya, Yohanes ini juga termasuk salah satu anak komunitas RC di Surabaya. Dia ini
lagi fokus produksi yang namanya decal atau livery. Iya, Nah, benar. kayak gini nih. Nah, jadi bisa kita lihat ya, tulisan yang ada di mobilnya dia ini. Nah, ini kan banyak tulisannya. Ini dibikin oleh dia sendiri. Jadi kalian bisa pesan. Ini kalau saya lihat dia itu pakai teknologi print UV ya. Yang mana apa sih bedanya UV sama nggak UV? Jadi kalau ngeprint di stiker ya, ini kan transparan. Itu nggak bisa menghadirkan warna putih. Kalau kalian paksa warna putih, printernya itu nggak keluar catnya karena dia nggak punya cat warna putih. Jadinya transparan. Nah, kalau kalian pakai UV, kalian itu bisa membuat warna putih. UV dan tidak UV umumnya adalah kalau UV itu tidak tembus cahaya. Iya, benar. Lebih tahan lah ya daripada yang print biasa. Kalau print biasa itu kan dia hanya melapisi di luar. Nah, Iya. gimana caranya? Cara pesannya gimana, Jo? Kalau pesen tinggal di Tokopedia, cari namanya toko Radio Kontrol Saga. Radio Kontrol Saga. Iya. Kamu suka nonton Twilight gitu? Bukan sih, Oh, itu bukan ya? benernya nama dari temen. Oh, Radio Kontrol Saga. Jadi Radio Kontrol Saga lambangnya itu kayak gini. Ya. Caranya langsung klik di deskripsi tuh. Nah, itu nanti ada. Kamu bisa ngelihat dia itu jualan banyak banget barang di situ. Jadi kalau kalian bisa pesen-pesen itu di DM lewat situ juga bisa. Instagram ada? Instagram ada tapi nggak terlalu aktif. Oh, jadi ya chat di Tokopedia itu. Iya. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi kalau suka sama duka, banyakan mana main RC ini? Banyak sukanya lah ya. Kalau duka terus kan ya nggak enak juga, nggak bakal main kalau Nggak kayak gitu. bakal main ya. Lebih banyak senengnya lah. Satu minggu, durasi pertemuan teman-teman 1 minggu berapa kali? Biasanya kalau sekarang masih 1 minggu sekali sih. 1 minggu sekali biasanya. Mobilnya ya gini-gini semua? Banyak kalau di sini pakai Trugi yang tadi, kit yang satunya lebih banyak pakai itu. Atau Bugi. Masih jarang yang pakai dedicated ya? on-road gini jarang masih. Karena ya mungkin pertimbangan ya. Kalau itu kan kena batu-batu dikit masih aman. Iya. Kalau ini kan buyar ya. Iya benar. Jadi ya mungkin karena mungkin jalan di Surabaya itu juga tidak seindah yang kamu bayangin ya. Tapi ya itulah pemikiran-pemikirannya lah. Jadi kalau main di trotoar ini ya lebih sakit ya. Bayangin aja lari 160, nyenggol tutup gotnya emak. Besi gede lantaan itu. Terbelah bro jadi 2. Pasti. Iya. Jadi langsung masuk di E100 dong. E100 itu apa? Kalau orang Surabaya tahu lah. Radionya orang Surabaya. Oke, jadi buat kalian semua yang baru nonton, jangan lupa subscribe, nyalain lonceng kita, and leave a comment. Kenapa? Karena kita putus di sini. Ngobrolin RC Yohanes part 1. Iya, part 1. Jangan kemana-mana, kalau kalian mau tanya tentang RC ini, tanya, tulisan di kolom komen. Tapi kalau ngomongnya nggak gitu ya, tulis aja di kolom komen. Kalau orang Surabaya nggak mungkin tanya aku lah. Iya kan, pasti kenal. Iya, Ya, jadi gitu. Oke, sampai ketemu lagi di konten kita berikutnya. Jaga prokes kalian dan tetap main RC. Betul ya? Betul. Main RC itu enak kok. Sampai ketemu lagi dan bye-bye.